Selamat siang, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktu kepada saya untuk sharing Dharma pada siang hari ini. Bapak Ibu, para hadirin serta saudara-saudara Dharma yang berbahagia dan para siswa-siswi Sekolah Budi Dharma dan para umat Buddha dimanapun Anda berada yang mengikuti Puja Bakti live streaming Sekolah Budi Dharma pada siang hari ini. Sungguh karma baik bagi kita semua dalam kondisi seperti saat ini, kita masih bisa mempraktekkan Dharma, mengikuti Puja Bakti Sekolah Budi Dharma yang diadakan setiap hari Sabtu, yang tujuannya adalah tidak lain untuk meningkatkan keyakinan kita kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Bapak Ibu, para hadirin serta anak-anak semuanya, pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan sharing Dharma untuk kita semua yang mengikuti Puja Bakti live streaming pada hari ini dengan tema 5M. Anak-anak semuanya, tentunya kata 5M sudah tidak asing lagi bagi kita semua, karena di media sosial, di spanduk-spanduk, belakangan 1 tahun terakhir ini banyak sekali spanduk-spanduk yang menuliskan tentang 5M. Karena kondisi kita saat ini sedang mengalami wabah pandemi COVID-19. Anak-anak yang berbahagia, 5M yang digaungkan dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah dan instansi-instansi swasta yang lainnya, tujuannya adalah supaya kita sebagai warga negara bisa mematuhi aturan tersebut dan memutus namanya rantai penyebaran COVID-19. Tema sharing Dharma yang saya sampaikan berkaitan dengan 5M itu adalah 5M tentang protokol kesehatan dan bagaimana kita bisa mempraktekkan secara dalam agama Buddha, bagaimana kita bisa menjaga diri kita, menjaga lingkungan kita dengan mengikuti protokol kesehatan dan kita mempraktekkan Dharma. Yang pertama, anak-anak semuanya, 5M yang pertama tentunya kita sudah tidak asing lagi. 1 tahun terakhir ini ketika kita berada di lingkungan masyarakat, ketika kita berada di kerumunan, di pasar, di mal dan lain sebagainya, banyak sekali pemandangan-pemandangan yang tahun sebelumnya tidak pernah kita jumpai. Semua orang wajib menggunakan masker. Ya, yang pertama itu adalah menggunakan masker. Pemandangan ini baru kita temui tahun 2020 dan berlanjut sampai tahun ini, karena di tahun sebelumnya kita belum terkena yang namanya wabah seperti saat ini. Itu adalah anjuran dari pemerintah dengan tujuan supaya kita sebagai warga negara kita bisa melindungi diri kita sendiri, melindungi keluarga, melindungi masyarakat, dan kita bisa memutus yang namanya rantai penyebaran COVID-19. Fisik kita, hidung kita, mulut kita tutup dengan masker. Selain kita menjaga diri kita juga menjaga lingkungan kita. Sebagai contoh, ketika anak-anak semuanya ketika berada di tempat kerumunan, di rumah makan, di jalan, di mal, semuanya wajib menggunakan masker. Tetapi perlu kita ketahui, fisik kita memang kita tutup. Hidung kita tutup dengan masker, mulut kita tutup dengan masker, supaya kita tidak terkena virus corona. Secara kacamata Dharma, ya, fisik kita tutup, mulut kita tutup dengan masker. Tetapi bagaimana kita juga bisa menjaga yang namanya ucapan kita. Di dalam Hasta Arya Magga, Sang Buddha menjelaskan ada yang namanya ucapan benar atau disebut dengan sama waca. Sama waca yang dijelaskan Sang Buddha di dalam Hasta Arya Magga ini berkaitan dengan bagaimana kita memiliki ucapan-ucapan yang benar. Tadi saya mengatakan bahwa fisik kita tutup dengan masker, tetapi dengan masker itu diharapkan kita juga mampu mengendalikan ucapan-ucapan kita supaya apa? Apa yang kita ucapkan melalui mulut ini
adalah ucapan-ucapan yang bermanfaat, ucapan-ucapan yang berfaedah, yang bagi si pendengar itu merasa nyaman, merasa senang sesuai dengan apa yang disampaikan Buddha di dalam Hasta Arya Magga. Yang pertama, jenis ucapan adalah tentang kejujuran. Bagaimana kita mengendalikan mulut kita supaya kita bisa berucap jujur sesuai dengan kondisi yang ada. Kita tidak menambah-nambah ketika kita ada berita, ada informasi, ketika kita ditanya, kita menyampaikan ucapan tersebut sesuai dengan faktanya, sesuai dengan keadaannya, tanpa ada penambahan, tanpa ada pengurangan. Yang kedua apa? Ucapan itu disampaikan dengan lemah lembut, dengan nada yang lembut, bukan disampaikan dengan karena penuh dengan emosi. Nah, dengan kita menyampaikan ucapan tersebut dengan cara lemah lembut, itu sudah menjaga yang namanya praktek karma kita. Ya, perlu kita ketahui, perlu anak-anak ketahui bahwasanya setiap hari dari tidur, mau tidur lagi, dari bangun mau bangun lagi, setiap hari kita membuat karma-karma baru, baik karma buruk, karma baik melalui 3 saluran, pikiran, ucapan, dan badan jasmani. Ya, pikiran, ucapan, dan badan jasmani. Dengan kita mengendalikan yang namanya ucapan, kita sudah membuat yang namanya karma baik melalui ucapan. Oleh karena itu tadi saya sampaikan bahwasanya fisik kita, mulut kita ditutup dengan masker, harapan kita juga bisa menjaga ucapan kita dengan berucap yang baik sesuai dengan Hasta Arya Magga. Yang ketiga, ucapan tersebut menimbulkan keharmonisan bagi pendengar. Jangan sampai ketika kita menyampaikan yang namanya jenis berita, kabar, malah menimbulkan kegaduhan bagi pendengarnya. Itu adalah ucapan yang tidak baik. Yang keempat, ucapan itu bermanfaat bagi diri kita dan bagi pendengar. Yang kelima, ucapan tersebut disampaikan tepat waktu, melihat kondisi, sesuai kondisi yang ada. Jangan sampai ketika kita memiliki kabar yang baik tetapi ucapan itu disampaikan tidak tepat waktu. Contohnya begini, ketika kalian mau menyampaikan kabar kepada teman kalian tetapi teman kalian dalam kondisi marah, dalam kondisi tidak stabil, itu adalah salah satu contoh ucapan yang tidak tepat waktu. Meskipun ucapannya benar, karena si penerima, pendengar dalam kondisi tidak baik, dia akan menerimanya dengan negatif. Jadi ketika kita menyampaikan yang namanya ucapan, kita harus melihat kondisi yang ada. Kita harus melihat bahwa ucapan itu disampaikan tepat waktu. Yang berikutnya adalah ucapan itu didasari yang namanya cinta kasih. Ketika kita menyampaikan ucapan itu harus dengan penuh cinta kasih, penuh kesabaran. Nah, itu adalah poin yang pertama berkaitan dengan 5M, memakai masker. Jangan hanya fisik kita yang kita tutup, tetapi nanti ucapan yang kita ucapkan melalui mulut kita tidak baik. Harapan kita sebagai kacamata dharma, fisik kita tutup, tetapi kita juga mampu mengendalikan yang namanya ucapan kita supaya kita setiap hari mampu mengendalikan yang namanya ucapan kita, mampu mengendalikan mulut kita, sehingga kita menanam yang namanya karma baik melalui ucapan. Yang kedua, 5M yang kedua, yaitu mencuci tangan. Sebelum pandemi datang, tentunya kita jarang sekali mencuci tangan, mungkin waktu-waktu tertentu saja. Pada waktu mau makan, setelah makan baru kita cuci tangan. Tetapi 1 tahun belakangan ini semua spanduk-spanduk, semua berita-berita menggaungkan supaya kita harus hidup bersih, mencuci tangan. Salah satu dampak positif dari mencuci tangan apa? Kita bisa menjaga kebersihan tubuh kita. Selain menjaga supaya kita tidak terkena virus corona, kita juga menjaga yang namanya badan jasmani kita supaya kita tidak sakit. Bayangkan tangan kita ini banyak sekali berinteraksi dengan benda-benda, karena tangan kita adalah kita gunakan untuk beraktivitas, entah benda apapun. Di dalam benda yang kita pegang itu pasti banyak sekali bakteri-bakteri yang ada. Dengan mencuci tangan, kita menjaga kesehatan kita
tidak hanya menjaga kesehatan supaya tidak terkena virus corona, tetapi kita bisa menjaga kesehatan kita supaya tidak terkena penyakit-penyakit yang lain. Perlu anak-anak ketahui semuanya. Mengapa kita harus mencuci tangan? Supaya tangan kita bersih. Secara fisik ketika kita habis beraktivitas, kita mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, tentu tangan kita bersih. Secara kacamata dharma, harapan kita setelah kita mencuci tangan kita bersih, fisik kita ini bersih, tetapi harus kita imbangi dengan namanya perilaku-perilaku yang baik. Tadi saya mengatakan bahwa di dalam setiap hari yang kita lakukan ini kita banyak sekali melakukan aktivitas dari bangun tidur, sebelum tidur. Kita banyak sekali melakukan yang namanya karma-karma baru melalui ucapan, pikiran, dan melalui badan jasmani. Ya. Poin yang kedua 5M yaitu mencuci tangan. Tangan kita bersih. Dalam kacamata dharma kita juga harus bisa membersihkan tangan kita ini dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Ya, banyak sekali perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan melalui perbuatan badan jasmani. Karma yang kita lakukan melalui badan jasmani ini sebagian besar kita lakukan dengan tangan kita. Jadi ketika tangan kita bersih, sudah kita cuci pakai sabun, silakan mari kita praktekkan supaya kita bisa membuat karma baru dengan melalui badan jasmani, melalui kedua tangan kita dengan praktek-praktek dharma. Contoh gampang saja, ketika kita melakukan praktek-praktek dharma melalui badan jasmani, menolong makhluk hidup. Kita misalnya berdana, membantu orang. Itu adalah hal-hal yang harus kita lakukan. Jangan nanti tangan kita bersih secara fisik, sudah kita cuci pakai sabun, tetapi perbuatan kita tidak baik. Secara dharma, selain kita bersih secara fisik untuk menjaga kesehatan kita juga harus menjaga yang namanya kesehatan batin kita. Bagaimana kita menjaga kesehatan batin kita? Apakah kita setiap hari harus mandi? Apakah kita harus cuci tangan terus supaya tangan kita bersih, tidak terkena virus yang lainnya? Menjaga batin kita salah satunya adalah dengan melakukan praktek-praktek perbuatan baik. Karena apa? Seseorang yang banyak melakukan perbuatan baik itu tidak akan pernah timbul penyesalan. Dengan kita tidak pernah timbul penyesalan, tentunya batin kita akan menjadi tenang, menjadi damai, menjadi bahagia. Oleh karena itu, di poin yang kedua ini yang berkaitan dengan mencuci tangan, kita harus membersihkan perbuatan badan jasmani kita dengan hal-hal yang baik. Kita membersihkan tangan kita dengan sabun, harus kita imbangi dengan tindakan-tindakan nyata, tindakan-tindakan yang baik supaya apa? Kita sehat secara jasmani, sehat juga secara batin. Yang ketiga, poin yang ketiga yang dari 5M yang tersebut adalah menjaga jarak. Nah, sekarang anak-anak ya semuanya dimanapun yang Anda berada, ketika Anda berada di tempat keramaian, nanti kalau sudah sekolah mengikuti pembelajaran tatap muka, anak-anak pasti akan melihat tulisan ataupun spanduk dan Bapak Ibu guru mungkin akan mengingatkan anak-anak semua untuk menjaga jarak minimal 1,5 meter. Dengan menjaga jarak ini salah satu tujuannya adalah supaya kita juga tidak terkena yang namanya virus corona. Karena dengan kita menjaga jarak, kita tidak berinteraksi langsung dengan lingkungan sekitar kita. Baik dengan teman di sekolah, teman di rumah, ataupun dengan orang-orang yang tidak kita kenal ketika kita bertemu di jalan, di mal, di pasar, dan lain sebagainya. Karena dengan kita menjaga jarak itu adalah untuk menjaga kesehatan kita dan keluarga kita serta menjaga lingkungan kita. Secara kacamata dharma, dengan kita menjaga jarak, apa yang harus kita lakukan anak-anak semuanya? Ya. Dengan kita menjaga jarak, kita harus memilih yang namanya teman-teman yang baik. Ya. Kenapa kita harus memilih teman-teman yang baik atau yang disebut namanya kalyanamita?
Kalau pada zaman dahulu ya, ketika kita berteman sebelum adanya wabah corona ini, ketika kita memilih teman, kita hanya melihat teman secara baik dan tidak baik. Kalau sekarang ini, selama kita yang namanya mengalami pandemi seperti tahun saat ini, ketika kita menjaga jarak tujuannya adalah supaya kita juga berinteraksi, berkomunikasi dengan orang-orang yang jelas. Teman-teman yang baik, baik secara batin, secara jasmani juga. Kenapa saya katakan batin dan jasmani? Ketika kita melihat lingkungan kita, teman kita yang tidak kita kenal ataupun yang kita kenal. Kalau mereka habis bepergian, asal usulnya kurang jelas, pada tahun saat ini perlu kita waspadai. Kenapa? Yaitu tadi, ketika kita menjaga jarak. Ya, menjaga jarak tujuannya apa? Supaya kita tidak terkena virus corona. Dan kita juga harus memilih teman yang baik, baik secara batin, juga baik secara jasmani. Baik secara jasmani itu adalah orang tersebut bersih. Artinya mereka tidak pernah terpapar ataupun terjangkit yang namanya virus corona. Kalau seperti saat ini, kalau kita sembarangan berteman dekat dengan orang lain tanpa kita kenal, tanpa kita ketahui seluk-beluknya, kalau orang tersebut dalam kondisi positif corona, maka virus tersebut akan tertular kepada kita. Jadi dengan menjaga jarak yang perlu kita perhatikan anak-anak semuanya, kita perhatikan teman tersebut bersih tidak secara batinnya, bersih tidak secara jasmaninya. Bersih secara batin itu adalah mereka itu memiliki perilaku yang baik atau tidak, pernah mengajak hal-hal yang baik atau yang tidak, kita harus pertimbangkan itu. Bersih secara jasmani juga kita harus perhatikan orang tersebut habis dari mana. Kalau mereka itu habis berkumpul-kumpul dengan orang yang tidak dikenal ataupun mereka pernah terpapar virus corona ataupun sedang terpapar virus corona, kita juga harus berhati-hati. Dengan menjaga jarak ini bukan berarti kita pilih kasih dalam hal pergaulan, tetapi kita harus bijaksana dalam bergaul. Karena dalam pergaulan juga akan menentukan masa depan kita, akan menentukan kesehatan kita. Kalau zaman sekarang pergaulan juga menentukan kesehatan kita. Kalau kita tidak bisa menjaga diri kita, tidak mengetahui kita berinteraksi kepada siapa, nah tentunya akan terpengaruh pada kesehatan kita. Inti dari menjaga jarak di sini adalah anak-anak semuanya, kita memilih teman bersih secara batin, bersih secara jasmani, supaya kita tidak terpapar yang namanya virus corona dan kita tidak ikut-ikutan dalam hal yang negatif. Jadi perlu kita perhatikan, perlu kita kaji secara bijaksana dalam memilih teman supaya apa? Masa depan kita lebih baik. Yang berikutnya adalah yang keempat. Yang keempat itu namanya menjauhi kerumunan. Bayangkan sebelum yang namanya ada virus corona, kita bebas sekali bergaul, kita bebas sekali berinteraksi dengan siapapun. Bahkan ketika dalam kerja kelompok, ketika kita melakukan pembelajaran olahraga, kita bebas sekali berinteraksi dengan siapapun karena kita tidak pernah terpikir akan ada wabah seperti ini. Di tahun seperti saat ini, hal-hal seperti itu sudah tidak terulang kembali sebelum namanya nanti corona ini benar-benar lenyap. Ya, benar-benar lenyap. Kondisi seperti itu harus kita lakukan dengan bijaksana. Kalaupun kita mau belajar kelompok, kalaupun kita mau berinteraksi dengan yang lain, kita juga harus bijaksana menjaga jarak tadi. Nah, secara kacamata dharma, hal yang harus kita anggap penting supaya kita tidak melakukan kerumunan-kerumunan. Kenapa? Dengan kita banyak melakukan kerumunan, kadang-kadang hal-hal negatif juga sering kita lakukan. Salah satunya apa? Kita sering membicarakan kejelekan orang lain. Tadi di poin yang pertama saya mengatakan bahwa ada beberapa jenis ucapan benar menurut Hasta Arya Magga, jalan tengah.
Nah, di dalam poin yang keempat ini kita menghindari kerumunan. Tujuannya secara kacamata dharma ini apa? Supaya kita juga tidak terlalu banyak membicarakan kejelekan orang lain. Dalam bahasa sekarang itu adalah ngegosip ya, ngerumpi dan lain sebagainya. Kita tidak melakukan kerumunan secara besar supaya kita tidak melakukan hal-hal negatif melalui ucapan, contoh berbicara kasar, maki-maki orang dan lain sebagainya. Jadi secara kacamata dharma menurut poin yang keempat ini harus kita pahami bahwa kita tidak melakukan kerumunan supaya kita tidak melakukan hal-hal negatif. Selain itu juga dengan kita menghindari kerumunan yang terjadi supaya kita juga bisa memutus yang namanya rantai penyebaran COVID-19 ini. Dengan kita menjaga jarak, menghindari kerumunan, kita menjaga kesehatan kita dan menjaga kesehatan keluarga kita dan supaya COVID-19 ini segera berakhir. Yang terakhir, yang poin kelima itu adalah membatasi mobilisasi dan interaksi kepada siapapun. Saudara-saudara, pada tahun-tahun sebelumnya, yang namanya 5M ini memang belum pernah digaungkan, baik dari instansi pemerintahan ataupun dari swasta dan lain sebagainya. Karena apa? Karena ya itu tadi, virus memang belum ada. Jadi yang poin yang kelima ini kita harus membatasi mobilisasi, kita tidak boleh melakukan banyak kegiatan yang tidak bermanfaat. Kenapa? Dengan kita melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat, banyak sekali kerugian-kerugian yang akan kita alami. Salah satunya adalah untuk kerugian kesehatan bagi diri kita. Ketika kita mau berinteraksi kita juga harus bisa melihat lawan interaksi kita itu seperti apa. Kalau sekiranya teman kita, orang yang tidak kita kenal ini tidak bisa menjaga yang namanya mengikuti protokol kesehatan, ya kita juga harus berpikir ulang zaman sekarang. Karena ya itu tadi, kondisi dunia saat ini belum stabil, kondisi dunia saat ini belum aman. Kita harus bisa menjaga diri kita. Ketika kita mau beraktivitas, mau belajar, ketika kita mau bekerja, dan ketika kita melakukan aktivitas lainnya, kita juga harus melihat lingkungan kita. Kita juga harus melihat siapa yang akan kita ajak berinteraksi, siapa yang akan kita ajak untuk melakukan kegiatan tersebut. Dengan kita menghindari mobilisasi ataupun interaksi-interaksi kepada orang yang tidak kita kenal ataupun interaksi-interaksi yang kurang bermanfaat, tentunya itu banyak sekali manfaat-manfaat yang akan kita petik, akan mendapat banyak sekali manfaat-manfaat yang kita peroleh. Ya, dengan menghindari interaksi tersebut secara kacamata dharma, kita harus bisa memanfaatkan waktu-waktu yang baik untuk berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai. Kita memanfaatkan waktu yang ada untuk berkumpul dengan keluarga, dengan teman-teman, dengan saudara kita. Jadi hindarilah mobilisasi ataupun interaksi-interaksi dengan orang yang tidak kita kenal ataupun kegiatan-kegiatan yang kurang bermanfaat untuk kegiatan kita. Karena apa? Ketika kita melakukan hal tersebut banyak sekali dampak-dampak negatif yang harus kita lakukan. Nah, itu adalah dari praktek menjalankan 5M yang sesuai dari pemerintah. Ya. Yang pertama itu adalah memakai masker, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga menjaga jarak, yang keempat menjauhi kerumunan, dan yang kelima itu adalah mengurangi mobilisasi ataupun interaksi. Dengan kita mempraktekkan 5M, mengikuti protokol kesehatan, mengikuti anjuran pemerintah, dan kita juga menjaga batin kita seperti yang saya sampaikan tadi yang berkaitan dengan pikiran, ucapan dan badan jasmani harus kita jaga. Selain kita menjaga namanya kesehatan jasmani, kita juga harus menjaga yang namanya kesehatan batin kita. Supaya kita sehat secara jasmani juga sehat secara batin dengan mengikuti yang namanya protokol kesehatan. Kesimpulan dari sharing Dharma pada siang hari ini adalah bahwasanya dengan kita mengikuti anjuran
protokol kesehatan dari pemerintah dengan mempraktekkan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilisasi dan berinteraksi kepada orang, adalah supaya kita hidup sehat, menjaga kesehatan diri kita, menjaga kesehatan keluarga, menjaga kesehatan lingkungan, dan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Anak-anak semuanya, dengan kita mempraktekkan 5M tersebut, kita menjaga fisik kita. Harapan dari Bapak adalah kita juga menjaga yang namanya batin kita. Tadi saya juga sudah menjelaskan bahwa dengan kita menjaga fisik kita, kita menutup fisik kita, tentunya harus diimbangi dengan praktek-praktek dharma yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Setiap hari kita melakukan karma baik ataupun karma buruk melalui pikiran, ucapan, dan melalui badan jasmani. Itu adalah 3 saluran yang setiap hari kita lakukan. Oleh karena itu, dengan kita mempraktekkan dharma, supaya kita bisa menimbulkan, membuat karma-karma baik baru dalam kehidupan sehari-hari, supaya kita bahagia di kehidupan yang akan datang. Dengan kita mempraktekkan 5M tadi, harapan terbesar kita supaya wabah pandemi di negeri kita tercinta ini supaya berakhir, supaya selesai, dan anak-anak mungkin sudah kangen untuk belajar tatap muka di sekolah, karena selama 1 tahun ini sudah melakukan pembelajaran di rumahnya masing-masing. Sekali lagi, mari kita bersama-sama mengikuti anjuran pemerintah dan kita juga menjaga fisik kita dan menjaga batin kita supaya kita sehat secara batin, sehat secara jasmani mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Terima kasih, itu saja sharing dharma yang saya sampaikan pada siang hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua bisa sama-sama menjaga lingkungan kita, menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga negara kita, dan semoga kita semua sehat secara fisik, sehat secara batin, dan kita bisa beraktivitas seperti semula. Selamat siang, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.